Nah, untuk sistem persamaan yang selanjutnya yang akan kita bahas itu ada namanya sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, dari namanya saja sebenarnya kita sudah bisa identifikasi bahwa variabelnya ada tiga, bisa jadi x, y, z, p, q, r atau a, b, c. Oke, nah selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan solusi dari suatu sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, kita langsung saja ke contoh. Karena pada dasarnya sedikit mirip. Ya, saya bilang mirip tetapi sedikit mirip dengan dua variabel yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, kita langsung ke contoh. Misalnya, saya punya 2x tambah 3y kurang z sama dengan 4. 3x ditambah 3y kurang 2z sama dengan 4. X ditambah 2y kurang z sama dengan 2. Yang ditanya adalah x tambah y tambah z. Artinya bahwa yang ditanyakan itu adalah ketiga variabelnya. X, y, z, lalu kalian tambahkan. Itu yang jadi poinnya. Nah, sekarang langkah paling pertama itu adalah kalian pasang-pasangkan. Cari pasangan-pasangan dari persamaan yang kalian diberikan kepada kalian. Itu ada tiga persamaan. Persamaan 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau saya sih saya memilihnya persamaan 1 dengan 2, habis itu 2 dengan 3. Apakah pasangannya harus seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Mengenai pasangan-pasangannya itu silahkan kalian bebas. Kalian mau memasangkan dia itu dengan yang mana? 1, 2, habis itu 1, 3 ya silahkan, tidak masalah. Ya, tapi kali ini saya pasangkan 1, 2, dan 2, 3. Kenapa? Nah, mungkin setelah ini saya akan jawab pertanyaan kenapa saya memilih 1, 2, 2, 3. Nah, pasangan pertama, ya ini ya, yang persamaan 1 dan 2, itu saya pasangkan dan saya hilangkan Z-nya. Kenapa saya hilangkan Z-nya? Karena pertama di sini lebih mudah, walaupun di sini ternyata sama ya, 3Y sama-sama 3Y. Sebenarnya untuk pasangan pertama, sekali lagi, untuk pasangan yang pertama, kalian bebas mau menghilangkan X, Y, atau Z. Seperti itu. Kalau saya sih, saya coba menghilangkan Z. Kalau misalkan teman-teman mau menghilangkan Y misalkan, Pak itu sebenarnya Y-nya udah sama, boleh dihilangkan. Silahkan coba. Nanti di akhir jawabannya bakalan sama. Oke, sekarang di konteks soal ini saya hilangkan Z-nya. Berarti yang atas saya kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Konsepnya mirip-mirip dengan yang dua variabel. Saya sudah menjelaskan tentang dua variabel yang sebelumnya, yang terkait dengan eliminasi, itu mirip-mirip konsepnya. Jadi silahkan kalian nonton itu dulu untuk memahami secara penuh bagaimana penyelesaian istilahnya yang tiga variabel. Oke, karena yang kita hilangkan itu Z dan Z-nya tandanya sama ya. Ini kurang, maka kita operasinya adalah kurang. Oke, kita kurangi. Maka kita akan dapat X ditambah 3Y sama dengan 4. Ingat, yang tersisa adalah X dan Y. Intinya, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kalian membuat pasangan-pasangan itu untuk apa? Itu untuk menghilangkan salah satu variabel yang ada. Yang pertamanya 3 variabel, kita hilangkan satu ya jadi 2 variabel. Seperti itu. Jadi dalam konteks ini saya hilangkan Z, maka yang tersisa adalah X dan Y. Oke, kita cek, simpan dulu ini. Simpan dulu ini sebagai persamaan 4. Nah, kita coba pasangan yang 2 sama 3. Kalau yang ini nggak bebas menghilangkan teman-teman ya. Kalau yang ini tidak bebas menghilangkan. Kenapa tidak bebas? Kalian selalu berpatokan dengan pasangan yang pertama. Kalau pasangan yang pertama menghilangkan Z, nah kalau kira-kira kalau Z-nya yang hilang, yang tersisa adalah X sama Y. Betul ya? Kalau Z-nya dihilangkan, maka yang tersisa adalah X dan Y. Maka pasangan yang kedua kita harus menghilangkan Z.
Untuk apa? Supaya sisanya X dan Y. Oke, nanti saya mungkin setelah langkah ini kita akan perjelas lagi. Kenapa kok bisa kita menghilangkan Z? Kenapa nggak X? Oke, kita nanti ada ilustrasinya. Nah, sama ya, ini kalikan satu, yang atas kalikan satu, yang bawah kalikan dua, dapat seperti ini ya. Nanti kalian cek kembali, kalau dikalikan dua ya kaliin dua-dua semua nih. Dikurangi karena tandanya sama-sama kurang. Berarti ini kurang ini satu, ini kurang ini min satu. Ini kurang ini habis. Oke ya. Nah, dapat sisa XY. Kenapa saya mengharuskan? Kenapa saya mengharuskan menghilangkan Z pada pasangan kedua ini supaya yang tersisa X sama Y biar nyambung ini. Ini biar nyambung dua ini. Kalau yang ini kalian sisakan X sama Y, maka di sini juga harus sisakan X sama Y. Jangan sampai kalian menyisakan yang lain. Misalkan yang pertama X sama Y sisanya, yang kedua X sama Z sisanya, kan nggak nyambung kan? Karena kalau misalkan nggak nyambung itu ya nggak bisa diproses selanjutnya, seperti itu. Nah kalau ini udah sama, XY, 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 maka ini menjadi sistem persamaan dua variabel. Kembali ke yang waktu ini ya, itu ada namanya sistem persamaan linear dua variabel. Buat teman-teman yang menonton video ini dan belum menonton video sebelumnya, silakan dicek dulu video sebelumnya terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel, karena itu sangat berkaitan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita pasangkan 4 sama 5. Ini sama kayak SPLDV yang sebelumnya. Jadi kebetulan karena X-nya sudah sama, ya udah langsung aja dikurangi. Oke, dapat 4Y sama dengan 4. Y-nya berapa? Y-nya 1. Sudah? Habis ini kita akan substitusi. Substitusi kemana? Substitusinya ke salah satu dari persamaan 4, 5. Bertahap ya. Persamaan 1, 2, 3. Persamaan 1, 2, 3. Habis itu ada persamaan, di bawahnya itu ada persamaan 4, 5. Terakhir kan dapat Y sama dengan 1. Masuknya jangan lompat ke 1, 2, 3. Jangan lompat ke 1, 2, 3, tetapi ke 4, 5 dulu. Kalau misalkan Y sama dengan 1 itu masuk ke 4, 5, kalian akan dapat apa? Dapat nilai X. Oke, misal saya masukkan ke persamaan 5. Oke, saya masukkan ke persamaan 5. Berarti Y-nya ganti 1, X min 1 sama dengan 0, maka X-nya juga 1. Oke. Setelah dapat X sama dengan 1, X sama dengan 1 kalian dapat, Y sama dengan 1 dapat, maka kedua-duanya ini harus kalian substitusikan ke 1, 2, 3. Saya pilih adalah persamaan yang itu. Ya, maka kalian nilai X-nya diganti, nilai Y-nya juga diganti, maka dapat seperti itu ya. Nah, dari sini baru kalian akan dapatkan nilai Z. Karena nilai X dapat 1, nilai Y dapat 1, itu dimasukkan ke persamaan 1, 2, 3, maka yang belum kalian dapatkan adalah Z. Maka pada saat substitusi terakhir, itu baru akan dapat nilai Z. Z-nya juga 1. Oke. X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Sudah lengkap? Sudah. Kalau sudah lengkap, baru kalian jawab soalnya. X tambah Y tambah Z sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Gitu. Ya, nah begitu cara untuk mengerjakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak itu maksudnya TNI Polri itu apa? Jadi begini, materi ini yang saya buat selain untuk adik-adik teman-teman yang masih sekolah secara umum, ini materi sebenarnya materi yang keluar pada saat seleksi akademik, terutama yang matematika ya, untuk adik-adik yang mau nyari TNI, Akmil, atau mencari Polri, baik itu Bintara ataupun Akpol. Dan beberapa sekolah kedinasan yang tes akademiknya juga ada matematikanya, juga ada materi tentang SPLDV dan SPLTV seperti itu. Maka materi ini sebenarnya sangat penting buat kalian. Oke, kita coba soal yang kedua. Nah, afdol sepertinya kalau kita coba cuma satu soal. Jadi soalnya seperti itu ya, 2x tambah 3y kurang z sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, itu ada kotak merah, teman-teman.
Perhatikan yang ditanya. Karena yang ditanya hanya nilai Z, nah yang ditanya itu kan cuma nilai Z. Sehingga variabel Z tidak boleh dieliminasi. Jadi eliminasi selain variabel Z. Oke, logikanya. Logikanya seperti ini, logikanya. Logikanya kalau Z-nya itu yang ditanya, kalau Z-nya ditanya, terus Z-nya itu kalian eliminasi, lo panjang jawabannya. Nggak masalah sebenarnya kalau kalian mau mengeliminasi Z atau mengeliminasi X. Cuman kalau Z-nya yang ditanya, di sini kan Z-nya ditanya kan? Kalau Z-nya yang ditanya, sedangkan Z-nya itu yang kalian hilangkan, bakalan panjang prosesnya. Nah, sehingga kalau Z-nya yang ditanya, jangan hilangkan Z-nya. Walaupun Z-nya itu angkanya paling enak. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita proses. Bagaimana maksud dari kata-kata saya yang di kotak merah ini? Oke, sama. Kalian pasangkan. Kalau yang ini saya pasangkan 1,3 sama 2,3. Kenapa? Karena persamaan 3 mengandung 1 X. Dalam hal ini saya akan menghilangkan X-nya ya. Ini ada 1X, ini ada 1X. Nah, kalau mengalihkan itu lebih gampang. Jadi yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Dan seterusnya ya. Nah, Pak, ini kenapa kok nggak Z aja dihilangkan? Blar, habis. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian ditanyakan nilai Z-nya, terus Z-nya kalian eliminasi, mau gimana? Nggak masalah sebenarnya, cuman langkahnya itu bakalan panjang banget untuk mencapai nilai Z. Seperti itu ya. Oke, kita proses, dapat seperti ini, X-nya udah sama, tandanya kurang. Kenapa? Karena nilai X-nya ini tandanya sama, selain koefisiennya juga sama, tandanya sama, sama-sama positif, maka dikurangi. Oke, dapat itu min Y tambah Z sama dengan 0. Kita simpan, jadi persamaan 4. Sekarang pasangan yang kedua, itu, nah sama seperti yang soal pertama tadi yang saya jelaskan, kalau yang pertama ini, yang pasangan yang pertamanya ini kalian menghilangkan X, maka yang kedua harus menghilangkan X ya. Jangan lagi menghilangkan yang lain. Contoh ini kan udah sama Y-nya. Y-nya udah sama. Tetapi ini kenapa saya tetap menghilangkan X? Supaya nyambung dengan yang pertama. Yang pertama kalian hilangkan X, maka yang kedua harus X. Kenapa? Ini biar sama. YZ, YZ. Terus pasangin itu yang sisa. Persamaan 4 kandungannya Y sama Z. Persamaan 5 kandungannya Y sama Z. Udah. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, seperti itu. Nah, ini hasilnya ya. Kalau ini kalikan 4, ini kalikan 1. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa kok Z-nya tidak langsung dikurangi saja? Kembali, yang ditanyakan Z. Sama seperti soal saya yang di awal itu. Soal ini yang di awal. Yang ditanya itu kan nilai Z-nya. Nah, kalau Z-nya yang dieliminasi, waduh, makin panjang jawabannya. Pokoknya Z-nya itu nggak boleh dihilangin. Kenapa? Karena yang ditanya itu Z, seperti itu. Kita dapat Z sama dengan 1. Sudah beres. Kita tidak perlu lagi mensubstitusi. Kenapa? Karena yang ditanya hanya nilai Z. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalian pesan closingnya ya. Jadi kalian sebelum mengerjakan soal, sangat penting kalian pahami apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Jadi Bapak Ibu guru kita dulu waktu saya SD, waktu saya masih SD, Bapak guru saya tuh selalu mengajarin yang diketahui, yang ditanya lalu dijawab seperti itu. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Supaya kita tahu arah jawabannya kita mau kemana. Contoh soal yang ini, yang terakhir ini. Yang ini kan yang ditanyain Z kan teman-teman ya. Kalau misalkan kalian buru-buru langsung tembak saja dengan eliminasi substitusi biasa, bisa jadi nanti panjang dapatnya. Bisa jadi kalian hilangkan Y-nya. Atau bisa jadi kalian hilangkan Z-nya. Sedangkan yang ditanya itu Z. Maka sangat penting kalian paham konsepnya dan tahu apa yang ditanya itu. Itu sangat-sangat saya sarankan untuk kalian pelajari. Oke, nah untuk materi SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, itu saya kira sampai di sini. Silakan nanti kalian buat catatan
buat catatan, habis itu latihan soal. Jadi eh, kita punya sebuah video ya, saya buat sebuah video terkait belajar efektif. Buat adik-adik yang istilahnya saya tuh kok udah belajar, cuman nggak ngerti-ngerti. Kalaupun ngerti itu cepet lupa gitu. Kenapa sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi dengan saya? Nah, video kita selanjutnya itu ada tentang tips dan trik bagaimana belajar secara efektif. Oke, next video kita akan bahas itu. Nah, untuk sistem persamaan saya kira clear ya. Silahkan teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Itu saja, terima kasih.